ilmu ini Hmm. ilmu ini tuh baru saya dapatkan setelah 3 tahun saya berkecimpung di dunia Enggak emas. ya? Iya. Kalau pengusaha pasti pernah tertipu, Cak. Oh, oh iya kalau Itu itu biaya iya sekolah, biaya sekolah ya. biaya Heeh. sekolah. Tapi ya kalau kita berhenti berarti kita kalah. Iya, itu juga. Heeh. Oke, Cak Julius, tadi Ya. sudah dijelaskan menarik sekali pengalamannya melakukan investasi kan ya. Ada beberapa tips. Hmm. Nah, sekarang mungkin bisa juga di-sharing mengenai ternyata dengan emas ini kita tidak hanya bisa menabung gitu, tapi untuk bisa mendapatkan keuntungan dari investasi bisa dengan cara dilakukan jual beli emas ya. Nah, itu bisa Hmm. diceritakan juga, Cak, pengalamannya seperti apa, terus kemudian tadi cara memulainya bagaimana, terus resiko-resiko selama yang dihadapi ketika Ya. melakukan jual beli emas itu Ya. bagaimana. Nah, Hmm. seperti itu, Cak. Monggo. Ya. Siap, siap. Jadi tadi ya awalnya kita harus yakin dulu sama produk yang akan kita jual dalam hal ini emas. Hmm. Kita harus yakin dulu terus kita juga harus benar-benar apa namanya menerapkan prinsip tersebut dalam arti gini. Kalau saya yakin emas ini bisa untuk tabungan jangka panjang misalkan untuk anak sekolah, untuk Hmm. umroh, untuk beli rumah Hmm. atau beli mobil kayak gitu bisa daripada dibandingkan dengan kita nabung uang seperti itu. Hmm. Nah, karena saya yakin dan sudah membuktikan seperti itu, makanya pada waktu saya meyakinkan orang untuk jualan emas, untuk beli emas atau untuk investasi emas atau untuk nabung emas, Hmm. itu menjadi mudah gitu, Cak. Hmm. 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 Jadi mudah. Loh, buktinya loh, saya sendiri udah membuktikan seperti itu, gampangannya seperti itu. Ya. Itu. Nah, terus kalau terkait apa ya, yang harus kita perhatikan ya, emas itu barangnya kecil tapi harganya mahal, bener. Jadi Hmm. sekeping aja segini bisa nyampe 100 juta harganya. Hmm. Hmm. Nah, bahayanya adalah satu emas palsu dan yang kedua penipu, Cak. Hmm. Banyak itu di dunia medsos itu banyak yang model-model yang kayak gitu. Nah, caranya awalnya gimana? Awalnya adalah ya kita menabung emas dari orang terdekat kita, bisa teman kita, rekan kerja kita, Hmm. bisa saudara kita, Hmm. atau orang-orang yang kita kenal lah, komunitas yang kita kenal lah. Jadi Hmm. insya Allah dia akan ribuan kali berpikir sebelum dia berniat untuk menipumu gitu. Oh, nyasnya Prinsip saya membeli seperti itu. membeli emasnya dari mereka gitu ya, dari orang-orang yang Heeh, iya iya. heeh, kayak gitu. Nah, kalau sudah istilahnya itu sudah mendapat link orang-orang yang amanah, Hmm. itu Bisa insya Allah dipercaya. lebih mudah. Hmm. Heeh, insya Hmm. Allah lebih mudah, Cak. Jadi bagi saya pribadi itu komunitas para pedagang emas di Indonesia itu sangat-sangat berisi orang-orang yang amanah, Cak. Hmm. Hmm. Berisi orang-orang yang amanah. Hmm. Bahkan pernah kejadian tuh gini, Cak. Awal-awal saya jualan emas, itu saya belum punya modal untuk emas yang 100 gram. 100 gram itu sekarang 100 jutaan. Hmm. Itu sampai ada yang berani minjamin saya emasnya 100 gram. Maksudnya Untuk minjemin saya gimana? masuk minjamin gini. Jadi ada orang yang tipenya itu ada uang, ada barang. Hmm. Nah, oke, saya mau beli emasmu, tapi Bayar emasmu, dulu. ini emasmu serahin aku langsung saya transfer seperti Hmm. itu. Hmm. Nah, ada tipe-tipe orang seperti itu. Nah, waktu itu saya sudah bergabung dengan komunitas para pedagang emas. Hmm. Kebetulan itu ada yang percaya sama saya, Cak. Hmm. Kayak gitu. Ini dipinjemin aja. Ya udah nih bayar kalau laku. Kayak gitu. Hmm. Nah, itu Percaya apa banget ya? ya. Oh, kok Hmm. kok bisa orang itu percaya banget sama saya gitu Iya. loh. Padahal Heeh. padahal baru kenal gitu. Hmm. Hmm. Seperti itu. Sampai segitunya. Nah, kalau dengan orang-orang yang seperti ini, jangan pernah menyakiti, jangan pernah mengkhianati lah.
kalau kayak Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Jadi ada unsur-unsur apa namanya ya? Ada unsur-unsur kepuasan batinnya di situ tuh juga ada, Cak. Iya. Kayak gitu. Itu yang bikin saya tuh seneng di dunia emas tuh seperti itu. Hmm. Kebanyakan, saya boleh bilang lah, kebanyakan 99% isinya orang amanah. Karena sekali aja orang berbohong di dunia emas, Hmm. lenyap, Cak, dari dunia emas. Karena Nggak laku circle-nya dia. itu ya close ya, maksudnya itu Iya, lagi ketemunya. iya. Hmm. Circle-nya itu lagi. Hmm. Itu. Hmm. Nah tadi kan tipsnya membeli dari yang sudah dikenal gitu kan. Nah, terus kan Hmm, makin lama kan pasti berkembang terus kan Cak ya, berkembang hmm, terus. Nah, hmm, kan pasti akhirnya hmm. ketemu kenalan baru, kenalan baru. Nah, Betul, betul. cara kita mengantisipasi nih, oh ini sebenarnya eh, apa bisa dipercaya atau enggak itu bagaimana? Apa Nah, harus oke. bertransaksi dulu atau ada tipsnya misalkan ya seperti apa Hmm, gitu? hmm. Jadi gini, nanti kalau sudah, misalkan sudah apa namanya, sudah yakin bahwa emas itu layak untuk diperjuangkan, layak untuk dijadikan tabungan, Hmm. dan udah nabung dengan sendirinya, otomatis orang ini akan ini, Cak, aktif di dunia permasan. Saya bilang Hmm. seperti itu. Hmm. Dalam arti gini, nyari artikel tentang emas, Hmm. nyari grup Telegram tentang emas itu banyak, Cak. Cari aja Hmm. coba. Hmm. Nyari Oh, grup grupnya Facebook tentang Telegram ya, emas. Ya, bukan Telegram WA. ada, Kalau WA, WA ada, Telegram ada. hmm. Cuman kalau Telegram kan kita bisa searching ya, grup Ya, apa, grup apa. kalau WA Ah, nggak bisa, harus WA invite. nggak bisa ya. Hmm. Nah, grup Facebook kayak gitu. Nah, media Hmm. sosial tuh sekarang informasi itu sangat terbuka luas gitu. Hmm. Ya, kayak kayak pedang atau pisau bermata dua lah. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya. Nah, cuman sebelum kita memutuskan untuk membeli pada seseorang, kita harus, ya ini apa namanya ya, jam terbang sih saya bilangnya. Harus ngamatin dulu. Hmm. Terus kita harus berpatokan pada ini, harga harga emas harian. Hmm. Itu bisa Nah, dicek di mana, Cak, biasanya? bisa dicek di logamulia.com, Cak, harga Oh, emas harian itu. gambar.com. Itu yang Antam punya itu. Hmm. Hmm. Nah, Atau di webnya Kak, masing-masing itu provider juga bisa ya. Kalau tadi kan produsen ya bisa. kan ada beberapa Nah, kan ya, ada betul. eh, Cuman mereka juga akan merujuk ke Antam, Cak. tetap ya. Ke logam mulia tadi Ya, ya, akan merujuk ke situ. ya, ya, ya. Nah, terus gini prinsipnya. Kalau dia itu murahnya itu sangat-sangat murah, lebih murah jauh daripada tadi situs tadi, Hmm. nah itu patut waspada. Nah, jauhnya itu, Cak, berapa persen sih Nah, sebenarnya ini ya? siap, siap. Iya Jadi, kan, range-nya jadi berapa persen dari yang oke, wajar itu oke, kan? oke. Misalkan hari ini itu emas 10 gram itu harganya di angka sekitar 10.300.000 lah. Hmm. Kalau ada yang jual 9 juta, Hmm. jangan percaya. Hmm. Ya. Paling mentok itu di angka 10 juta, 9.950.000 kayak Hmm. gitu, Cak. Hmm. Oh, Kalau berarti ada yang tiga jual, persen lah ya, tiga iya, persen. Nah, ya. eh, Hmm. kayak gitu. Hmm. Karena gini, emas itu dia itu padat modal, Hmm. padat risiko, Hmm. tapi minim margin. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Minim margin emas itu ya. Hmm. Tapi semua orang suka emas, nggak ada orang nggak suka emas Iya. itu nggak ada. Lebih universal lah ya daripada Lebih universal ya. duit Gitu. tadi. Betul, betul, Ya, Cak. ya. Oh, berarti cara melihatnya ya selama selisih harganya 3-4%, ya itu masih inilah ya, Betul. masih Iya, wajar lah. Tapi kalau udah sepuluh masih wajar. persen, wah ini harus dicek dulu nih. Nah, Ada dua iya. kemungkinan, orang BU butuh uang atau mau nipu kan itu ya. Nah, Betul. biasanya penipuannya itu apa? Lebih terkait emasnya palsu atau barangnya nggak ada, udah terlanjur bayar ternyata dibawa Betul. lari, atau bagaimana ya Betul. selama ini Iya. banyak kejadiannya? Ada dua. Satu, emasnya sendiri itu palsu. Hmm. Hmm. Meskipun
apa namanya, untuk saat ini kelihatan secara visual tuh kelihatan. Jadi nanti kalau udah lama berkecimpung di dunia emas, sekali lihat aja tahu, oh ini palsu. Hmm, 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 Itu nggak usah lihat sertifikatnya, nggak usah. hmm. Ya udah ketahuan nih, oh ini palsu. Gitu udah ketahuan, Ca. Cuman kalau yang emas-emas sekarang itu yang kayak di background saya itu dia udah istilahnya udah sertifikat. Hmm, Dia itu sistem pengamanannya sudah menggunakan semacam barcode, Ca. hmm. Ya, Nah, ya. itu jauh lebih aman daripada emas yang sertifikatnya itu terpisah gitu, Ca. Hmm, hmm, hmm. Jadi emas-emas lama itu sertifikatnya terpisah itu. Hmm. Meskipun itu sertifikatnya juga ada semacam kayak uang kertas itu. Jadi dia kalau di center pakai sinar UV dia akan Oh, kelihatan ada benang-benang security-nya pengamannya. juga lah ya, ada Iya, security. betul. Ya, oh iya sih. Betul, betul. Hmm. Betul seperti itu. Oh, berarti cara memastikan palsu atau tidaknya dari fisik atau dari Hmm, sertifikatnya ya. betul, Kelihatan. Oke. Nah, betul. walaupun sebenarnya nggak perlu alat khusus ya, kalau orang sudah tahu dia bisa lihat oh ini palsu atau enggak gitu. Atau ini Iya, Cak, betul. bisa kalau buat orang awam gitu kan, misalkan oh ini cara ngecek itu mungkin ada kisi-kisinya nggak apanya yang harus dicek, misalkan Oke, warnanya, bentuk potongannya, terus apa oke. bungkusnya atau apanya. Ya, siap. Kalau saya menerapkan sistem ini, Cak, pakai magnet, pakai timbangan, Hmm, sama sinar UV itu, hmm, magnet, timbangan UV, sama satu lagi sertifikatnya itu. hmm, Pakai menggunakan aplikasi yang bisa kita unduh di Play Store atau di iPhone juga ada, hmm. namanya CertiEye. Jadi barcode-nya Certified. itu, jadi misalkan kita beli emas 10 gram. Hmm, Nah, kita timbang tuh. hmm. Nah, kalau di bawah itu, ya itu udah pasti palsu. Oh ya. Kayak gitu. Terus Hmm, magnet. hmm. Itu masih pakai cara lama aja. Jadi ada logam namanya tungsten, Cak. Oh ya tungsten ya. Tungsten itu berat jenisnya hampir sama seperti emas. Hmm, Cuman dia itu bersifat magnetis. hmm, hmm, Nah, ini yang sering dipakai untuk apa namanya? Bikin emas palsu itu tungsten. hmm. Jadi ukurannya bisa sama persis tapi Magnet. bukan emas. Hmm. Tapi Tapi ya. di magnet kena gitu. Oh iya iya. Jadi Nah, kalau emas dikasih magnet nggak itu ya, nggak gerak ya nggak dia. nggak gerak sama sekali. Gitu. Oh iya 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 iya. Terus yang terakhir UV tadi, UV itu untuk sertifikatnya. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, kalau sertifikat harus dicek UV. Kalau fisik ada nggak keterangan, misalkan fontnya biasanya kalau yang palsu suka Oh iya, suka betul. berbeda atau apa. Kalau UV Nah, kan harus ya karena Cak Yulis pedagang emas kan jadi punya toolsnya. Kalau iya. yang kita masih inilah Iya. awam perseorangan Ah. itu. Nah, untuk saat ini, untuk yang palsu, yang setahu saya masih, jadi itu kalau yang emas, yang asli, itu kita goyang-goyangkan gini tuh, huruf L dan M-nya itu akan berubah, Cak. Berubahnya apa? Nyambung atau ganti bentuk atau Gantian. oh Gantian. gantian. Oh Gantian, LM, ya. LM, LM. LM, ya. Oh, LM, LM itu itu. yang Nah, itu asli. yang asli. Hmm. Kalau yang palsu, nggak bisa Diem aja dia. digituin. Dia diem aja gitu Heeh. ya. Heeh. Oh, kayak Diem ada aja dia. hologram ya. Kalau ada hologram ya. Iya, Hmm. betul. Hmm. Itu. Iya, iya, iya. Wah, menarik juga Hmm. nih. Ya, Iya, ya. Nah, itu kan banyak sekali informasi seperti itu yang kita nggak tahu loh, Cak. Banyak, betul, saya yakin ya, betul. Sobat Hmm. MKRIO ini juga banyak yang, oh ternyata ada cara mudah membedakannya kan ya. Hmm. Seperti itu. Oke, berarti eh, tadi ya dari sisi fisik pakai magnet sama ditimbang. Oh Hmm. ya, karat. Cara ngecek karatnya gimana, Cak? Oke, cara ngecek karat. Nah, ilmu ini, Hmm. ilmu ini tuh baru saya dapatkan setelah 3 tahun saya berkecimpung di dunia emas. Wah, iya. Eh, Sebenarnya ilmunya simple, Cak. Jadi gini, emas itu dibandingkan hmm, antara berat pada saat dia ditimbang dalam kondisi kering hmm, sama berat pada saat dia di air. Jadi bahasa dagangnya itu berat basah, berat kering hmm. Sama berat dibagi basah. berat, nah,
dibagi berat kering dikurangi berat basah, Hmm. itu untuk mengetahui massa jenis dari logam tersebut. Sorry, Dalam hal berat ini emas. kering dibagi berat kering. Satu dong, Enggak, enggak. berat kering dibagi dalam kurung berat kering dikurangi berat basah. Oh, dalam kurung kurang Ah, ya. ah, ah. Eh, Nah, tiga. itu akan muncul suatu perbandingan angka. Hmm, hmm. Hmm. Nah, itu Nah, ada tabelnya. kalau berat Hmm, basah, gimana cara ngukurnya, Cak? Dibasahin dulu emasnya, enggak? bisa jadi gini, Cak. Jadi timbangan itu bisa disetting, timbangan bisa disetting pada saat kita kasih wadah isinya air. Hmm. Nah, terus kita masukin masnya Di wadah itu yang ada airnya. di wadah itu, tapi dalam posisi tergantung. Tergantung Ini ya. mungkin mungkin ini sulit untuk Bayangkan ya. dipahami, dipahami karena nggak praktek, tapi secara Ya. praktek dia mudah. Heeh. Enggak, jadi ini saya coba bayangkan secara sederhana. Hmm, Timbangan biasa, hmm, ya kan? hmm, Terus dikasih mangkok yang ada airnya, hmm. Ya, ya kan? Terus habis itu heeh. masnya dimasukin ke situ, ke air itu. Enggak. Dimasukin tapi digantung di tali benang jahit gitu, Cak. Oh, biar enggak tenggelam. Biar nggak tenggelam. Biar dia Hmm. menggantung di antara airnya gitu. Oh, jadi dia enggak di dasar mangkoknya ya, tapi Oh, nggak di oh, dasar magnetnya, nggak di dasar timbangannya. dasar mangkoknya itu. Oh, Nah, nggak di dasar mangkoknya. berarti dipegangin gini Dipegangin ya. oh, Dipeganginnya tapi ya pakai apa? biar nggak capek dikasih itu lah ya. Kasih apa gitulah. Pegangin manual ya capek juga. Iya, Oh gitu ya. seperti itu. Seperti itu. Nah, nanti dapat suatu angka. Angka itu nanti bisa diartikan dalam karatnya, Cak. Hmm, ada Nah, tabelnya. kalau dia tabelnya. Kalau Hmm, dia di pasaran Indonesia itu kalau dia perbandingan antara berat kering dibagi dengan berat kering dikurangi berat kurang basah tadi, pas. ah, itu di atas 19,2, 19,3 itu Hmm. udah 24 karat. Oh gitu ya. Itu, heeh, itu Cak. Hmm. Oh Itu ya. itu ilmu baru itu. Iya ya. Tapi emang itu juga butuh ini ya, butuh persiapan juga ya. Kan Iya. nyiapin itunya. Mm-mm. Berarti memang Mm. kalau untuk Dan menentukan karat mau nggak mau harus dibawa ke toko atau ke iya, tempat yang memang punya alatnya untuk iya, betul, betul. atau ini Cak, kalau nggak salah bener nggak saya kalau nggak salah ingat kalau semakin tinggi karatnya semakin lunak. Iya, cuman kita mendefinisikan lunak kan antar orang berbeda. Iya, iya, iya. Kalau tanpa Tapi alat kan bener antar ya, orang maksudnya berbeda. gini, semakin tinggi karat memang semakin lunak ya. Maksudnya Betul. ketika ah kalau yang di lapangan nih Cak, misalkan Hmm. mungkin nggak sih atau pernah nggak ketemu misalkan orang jualan nih 24 karat nih, padahal dia sebenarnya cuman kalau yang selisih cuma 1 2 karat nggak terasa lah ya. Hmm. Misalkan Ah, 20 ah, karat, 19 karat, ah. itu ada nggak sih tipe-tipe penipuan? Itu kan termasuk penipuan sebenarnya. Betul, betul. Hmm. Jadi gini, kalau masih di awal-awal, mending yang emas yang bersertifikat. Hmm. Kalau di awal-awal, Aman ya. Ran- Hmm. aman, lebih aman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, emas-emas tadi, yang emas-emas tanpa merek tadi, Cak, yang apa namanya, kita kalau mau menentukan harus ditimbang sendiri Hmm. itu sebenarnya gini, itu namanya emas cukim, Cak. Emas cukim itu emas tanpa Oke. merek. Oh. Heeh. Hmm. Dari kata cucian kimia gitu dia itu emas tanpa Oh merek. Jadi iya iya. Hmm. dia berasal dari emas leburan-leburan perhiasan kayak gitu. Hmm. Atau dari prosesor. Soalnya Ah kan ya, katanya di betul. lebur ada Betul, Cak, emasnya betul. itu, iya Iya, kan? Nah, emas peraknya banyak itu, prosesor iya. kayak gitu. Nah, Elektronik-elektronik itu banyak itu. iya. Nah, kalau saran saya, kalau awal-awal di emas yang bersertifikat aja. Tapi nanti Hmm. memang emas-emas yang itu, emas-emas yang cukim tadi itu juga apa namanya, yo Menarik laku ya. juga, Marginnya menarik juga menarik. ya. Marginnya Heeh, menarik. Iya iya. betul. Karena itu juga ada pasarnya sendiri. Karena kan dia juga sebagai bahan baku perhiasan lagi, Cak. Hmm. Iya iya. Itu.
Mm-mm. Ya, jadi memang ya tadi kenapa saya tertarik menanyakan itu karena kan ini konteksnya kita bicara investasi tapi jual beli gitu loh, ya kan? Mm-mm. Kalau untuk disimpan Betul. kan tadi ya udah pastilah biar nggak beresiko ya cari yang emas-emas yang bersertifikat kan itu ya. Mm-mm. Tapi kalau Mm-mm. untuk jual beli kan ternyata tadi ada peluang beli juga Mm. diperdagangkan emas-emas yang selain perhiasan ya emas tadi cukim ya. Apa tadi Cukim, cukim itu mas apa? tanpa merek. Enggak, tadi apa? Cucian kimia, Oh, cucian cucian kimia. kimia. Kan itu juga bisa dicoba untuk apa Iya, jadi dilakukan kan. alternatif. Iya, Alternatif. Jadi lebih luas lah ya. Berarti betul. hmm, iya sih, memang menarik juga. Tapi selama ini berarti sudah berapa tahun ya Kurang berdagangnya? lebih 3 tahun, tiga Berdagang tahun masa ya. 3 tahun. Oh iya, iya. Mm. Tapi Mm. alhamdulillah kan jangan sampai lah ya pernah tertipu atau ini belum kan ya? Enggak ya? Kalau pengusaha pasti pernah tertipu, Cak. Oh, oh ya kalau Itu itu biaya sekolah, ya biasa sekolah ya. biaya Heeh. sekolah. Tapi ya kalau kita berhenti berarti kita kalah. Iya, itu juga Heeh. itu salah satu quote yang saya selalu pegang tuh ya seorang pejuang Heeh. itu tidak akan pernah gagal walaupun tujuannya belum tercapai. Dia gagal ketika berhenti. Yes, mantap, mantap. Pengalaman yang saya alami pada saat itu ya tetap sih lebih menguntungkan walaupun nilainya mungkin pasti jual turun. Menurut saya lebih nyaman menabung emas sih daripada menabung Iya. uang gitu ya. Kalau niatnya memang untuk menyimpan Mm. gitu sih ya. Ya menarik sih Cak. Jadi memang Mm. saya yakin dari diskusi kita malam ini ya, sobat-sobat MKRU makin dapat informasi dan wawasan bahwa oh ternyata ada ya apa alternatif kalau kita mau menyimpan aset selain dalam bentuk tabungan uang kan ya uang kertas dan malah Mm. jadi tahu caranya, keuntungannya, resikonya dan bagaimana step by stepnya itu. Itu ya Ya, Cak Yulis. Oke Cak, terima kasih sekali waktunya, ilmunya, siap. sharingnya, pengalaman. Ya, saya yakin Ya. tadi Sobat MKRIO dan secara pribadi saya juga akhirnya mendapat pencerahan bagaimana berinvestasi di emas, bahkan Hmm. peluang-peluangnya juga. Terima kasih sekali. Eh, Insya Allah ilmu yang dibagikan malam ini akan bermanfaat dan diberikan keberkahan. Terima kasih Cak Amin. Julius. Siap. Sampai jumpa nanti di sesi berikutnya. Ya. Ya, inspirasimu, inspirasi kita. Terima kasih, Cak. Oke.